Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistika. Apa sih statistika? Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengukur. Yang kedua, membilang. Yang ketiga, bertanya atau wawancara kepada narasumbernya. Yang keempat, pengamatan atau observasi. Yang kelima, ujian atau tes. Nah, untuk ujian atau tes ini sering sekali Bu Tirta lakukan untuk mengumpulkan data nilai kalian. Dan yang terakhir, dokumentasi. Nah, anak-anak, berikut Bu Tirta kasih contoh bagaimana cara mengumpulkan data. Di sini ada dari hasil wawancara tentang jarak rumah ke sekolah yang ditujukan kepada 10 orang siswa kelas 4C. Didapatlah data sebagai berikut. Tabel data jarak rumah siswa kelas 4C dari sekolah. Nah, anak-anak, lihatlah di sini ada 10 orang siswa yang ceritanya sudah Ibu tanya ya, Nak ya, melalui tahap wawancara. Ibu tanya langsung. Di sini rumah Abi dari sekolah berjarak 3 meter. Alia dari sekolahnya rumahnya jaraknya 12 km. Almira 5 km jarak dari rumah ke sekolah. Alvita 20 km. Asrinanda 3 km. Ciptadi 12 km, Zaki 12 km, Fabio 2 km, Fahriza 25 km, Feza 12 km. Nah, data ini masih berantakan ya, Nak ya. Kita harus lakukan tahap selanjutnya. Data yang sudah kita dapatkan tadi harus kita urutkan dari jarak yang terdekat ke jarak yang terjauh. Nah, dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Coba dilihat. Ya. 2, 3, 3, 5, 12, 12, 12, 12, 20, dan 25 km. Anak-anak, selanjutnya data yang sudah kita urutkan akan kita sajikan kembali ke dalam bentuk tabel. 2, 3, 3, 5, 12, 12, 12, 12, 20, dan 25. Kita masukkan ke dalam tabel. Lihat anak-anak, tabelnya kita sediakan, diberi nama ya, Nak ya. Tabel data jarak rumah siswa kelas 4C dari SDN 03 Pontianak Selatan. Kita buat tabelnya dulu. Sekarang kita lihat siswa yang memiliki jarak 2 km antara rumah dan sekolah itu ada 1 orang. Maka untuk yang pertama, jarak dari rumah ke sekolah 2 km, tulisnya ada 1, kayak Lydia, Nak ya, 1 garisnya. Jumlah siswanya ada 1. Nah, selanjutnya, jarak rumah ke sekolah yang 3 meter itu, 3 km itu ada 2, maka akan kita tulis ke tabel bentuknya seperti ini ya, urutan nomor 2 ada jaraknya yang 3 km, karena ada 2 kali muncul, maka tulisnya ada 2, jumlahnya ada 2 siswa. Selanjutnya, nah jarak kilometer ada 1 aja, sama ya seperti yang tadi. Kita tulis yang jarak kilometer, tulisnya 1 saja karena hanya muncul 1 kali, jumlah siswanya ada 1 orang. Selanjutnya ini yang 12, 1, 2, 3, 4, ya ada 4. Untuk jarak 12 km, jaraknya ada 4 ya, kita tulis terusnya ada 4, garis 4, jumlah siswanya ada 4. Nah selanjutnya yang 20 km, 1 saja Bu, iya. Kita tulis 1 di sini. Ya, 1 aja garisnya. Karena cuma 1, jadi jumlah siswanya 1. Untuk 25 km, ya, karena cuma 1 kali muncul, jadi terusnya cuma 1, jumlah siswanya ada 1. Nah, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dapat kita lakukan dengan membaca tabel.
Nah, ini tabel tadi ya, Nak, ya, yang sudah kita isi, yang sudah kita urutkan, kita isikan ke dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar siswa kelas 4C memiliki jarak rumah ke sekolah adalah 12 km. Yakni ada berapa orang? Ada 4 orang. Kemudian, jarak terdekat antara rumah ke sekolah adalah 2 km. Sebanyak 1 orang siswa yang menepati jarak tersebut. Kesimpulan yang ketiga, jarak terjauh antara rumah ke sekolah yakni 25 km. Ada 1 orang siswa yang berada pada jarak tersebut. Nah, anak-anak semoga memahami bagaimana cara mengumpulkan data, membuat data ke dalam tabel, dan menarik kesimpulan. Nah, anak-anak, seperti biasa, agar lebih memahami materi pembelajaran hari ini, marilah kerjakan tugas berikut. Sajikan sebuah data yang terdapat di kelas 4C. Data dapat berupa tinggi badan, berat badan, makanan kesukaan, jumlah kota yang pernah dikunjungi, pekerjaan orang tua, dan lain sebagainya yang menurut anak-anak bisa dikerjakan. Data disajikan dalam bentuk tabel. Lakukan semua tahap yang sudah Ibu ajarkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara melalui WhatsApp. Setelah selesai, tugas difoto, kemudian kirim ke Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.